sekarang ini adalah tutor kedua untuk UTS besok pagi. Jadi pertama-tama kita akan mentransformasi data terlebih dahulu. Pertama-tama dari kalian buka SPSS-nya dulu. Terus kalian nanti akan ada tampilan kotak kosong, dan ini belum ada ya teman-teman judul-judul di atas-atasnya. Kalian buka yang variable view, terus kalian bisa isi nama-namanya. Dari di sini aku pakai data yang kemarin digunain pas praktik di kelas. Itu pertama ada pH1 untuk stasiun 1, suhu 1 untuk stasiun 1, dan seterusnya. Cara pengisiannya gimana? Kalian tinggal tulis aja. Misalkan ini kan pH 4 dan suhu 4. Berarti yang kurang adalah di stasiun 5. Berarti kita tulis pH 5, lalu kita klik ke bawahnya suhu 5. Oke teman-teman, di sini akan muncul terkait ini judul-judulnya. Lalu yang kita akan lakukan adalah mengcopy semua data yang ada di Excel teman-teman. Sesuaiin ya, karena aku udah ngopi, tinggal ctrl paste. Jadi gini kurang lebih. Nah ini kan jadi udah ke copy semua teman-teman, data yang dari Excel ke SPSS nya. Terus langkah yang pertama kita lakukan adalah kita mencari tahu nilai apa yang perlu kita transform. Yang pertama kali kita lakukan adalah kita pergi ke analisis, kita pergi ke non parametric test, lalu legacy dialog, terus kita pilih yang one sample KS. Nah karena kita ingin mengetahui data mana yang akan kita transfer, yaitu nilai yang kurang dari 0,05, kita masukin semua datanya. Kalian bisa ngeklik Ctrl A, terus masukin ke sini, klik. Nah udah, kalau udah masuk ke sini jangan lupa normalnya di checklist, karena kita ingin mencari kenormalan dari suatu data. Terus kita oke. Nah keluar tuh nilai-nilai mana yang perlu kita transformasi, yaitu ada pH 2, suhu 2, dan pH 3. Karena apa? Karena nilai tersebut kurang dari 0,05. Lalu setelah itu apa yang kita lakukan adalah ini gue tutup dulu Excelnya. Nah kurang lebih gini sudah. Lalu yang kita lakukan adalah mengecek dari data yang perlu kita transfer. Itu caranya kita pergi ke Grabs, terus kita histogram, terus mana nih yang ini yang perlu kita transfer, itu ada pH 2. Lalu jangan lupa display normalnya kurvanya dicentang, lalu pencet OK. Lalu di sini akan keluar tentang grafiknya. Karena bentuk grafiknya kayak gini, maka kita perlu mentransformasikan data menggunakan rumus SQRT. Untuk rumus-rumus yang lainnya kalian bisa lihat di PPT-nya dari Bu Nabila. Setelah itu aku mengambil satu contoh data aja ya, misal pH 2 kan perlu ditransform berarti. Lalu kita pergi ke transform, kita compute variable, lalu kita tulis pH 2 transform. Perlu diperhatikan teman-teman, jangan ada spasinya. Terus kita cari di sini, itu kita mencet al dulu, terus kita cari di sini tentang SQRT. Karena bentuk grafiknya kayak gini, kita perlu mentransformasikan data menggunakan SQRT. Kalau udah, masukin ke atas. Terus di sini karena rumus SQRT adalah K min X, yang dimana K adalah nilai tertinggi dari suatu data itu, kita masukin nilai tertinggi di sini berapa teman-teman? Nilai tertinggi dari pH 2 itu adalah 7. Bisa teman-teman lihat sendiri. Karena nilai tertinggi itu adalah 7, maka 7 dikurang dari
pH 2 karena pH 2 itu yang kita cari transformnya. Lalu kita masukkan, klik seperti itu, terus oke. Di sini sudah kelihatan ya teman-teman tentang nilai-nilai transformnya. Nah, untuk mengecek nilai pH 2 yang transform ini sudah di atas 0,05 atau belum, kita bisa mengeceknya menggunakan grafik lagi, yaitu kalian bisa mengikuti langkah-langkah saya tadi. Terus kita, oh ini udah masuk ya, oh ini dikeluarin dulu, kalian klik variabel di sini terus dikeluarin, kita masukinnya pH 2 transform. Kalau sudah, kita bisa lihat di sini sekarang udah lebih normal teman-teman daripada yang seperti ini. Oh, setelah kita mengetahui grafiknya seperti ini, kita bisa juga menganalisa data pH 2 transform ini udah nilainya udah di atas 0,05 apa belum gitu. Caranya adalah kita analis lagi pakai non parametric test, lalu kita pilih KS, lalu kita pilih ini, dikeluarin dulu ya teman-teman semuanya, lalu kita pilih pH 2 transform, masukin, jangan lupa normalitasnya, terus cekrek. Nah, sekarang bisa teman-teman lihat sendiri nilai dari NPR-nya itu menjadi 0,121 yang dimana lebih dari 0,05. Sebelum ditransform nilainya adalah 0,048 yang dimana kurang dari 0,05. Setelah ditransform itu menjadi 0,121 yang dimana lebih dari 0,05. Cukup sekian tambahannya.